Cik. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami sampaikan bahwa kami menyampaikan permohonan maaf. Ibadah agak lambat dimulai karena gangguan. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita berhimpun dalam minggu yang dikenangkan untuk melaksanakan aksi penyu. Di masa kita bersama-sama diajak untuk memberi dukungan bagi kehidupan para pelayan yang sudah lebih dulu memberi diri, waktu, dan kehidupan mereka dalam pelayanan Gereja Toraja. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat karena ulang tahun ke-12 PKBGT. PKBGT sebagai wadah persekutuan kaum Bapa telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tugas dan peranan kaum Bapa sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Dengan tuntunan tema Allah hidup di tengah-tengah kamu, mari kita memuliakan Tuhan. Sambil kita berdiri, kita melakukan Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, melalui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari semua orang kudus dan dari semua orang percaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga.
kita masih tetap berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PKB. Ya, mohon PKB untuk tampil di depan. Mari saudara-saudara yang ada dalam gedung gereja ini, yang anggota PKB supaya berdiri di depan. Ya, kami mohon jemaat untuk duduk kembali. Wahai kaum bapa kaum yang bersahaja, penuntun dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan bertanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan, di dalam wadah PKBGT persekutuan gereja Toraja. Mari kita bersama dengan tulus yang berkarya menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan tripanggilan gereja, dan majulah jayalah. Mari kita bermazmur kepada Tuhan melalui Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsial. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu diberitakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. ada orang-orang yang membara di padang belantara, Jalan ke tempat kediaman orang tidak ditemukan. mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak mereka.
sebab diperkenakannya jiwa orang percaya dan jiwa orang yang lapar dikenyangkannya dengan keadilan. Kita melakukan Mazmur 66 ayat 1. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmur yang megah. Dalam dunia, musuhmu tunduk tanpa syarat. Seluruh bumi menyembah. Saudara, kita berdiri bersama untuk mendengarkan dan merenungkan akan hukum kasih Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita satu dalam pengakuan dosa untuk menantikan anugerahnya. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Ya Tuhan, seringkali kami kurang berhikmat dalam menata waktu sehingga pekerjaan, keluarga, dan pelayanan terbengkalai dan terabaikan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihani kami.
hanya mementingkan kehidupan kami sendiri dan lupa akan sesama. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia memperhatikan kehidupan sesama, khususnya bagi para pelayan dalam gereja-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Pada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan dan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur yang kita sudah siapkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita diajak oleh firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan kita, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan berkebaikan. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita iringi dengan lagu Tangiara Kasugiran. Kasugiran kamawatangan kasatuan tangyara ulang nakamalan buranta napurun ang kasalanan. Mamasin ay kuranta Tuhan Yesus. Mamasin ay puwanta, mapadali ang kasalanan. Anyara menantara mawalanta persatuan Anyara bulang napa oyo-oyo napurun ang kasalanan. Mamasin ikuanta Tuhan Yesus. Mamasin dari puangka Mapagari kekasalan. Mari kita bersyukur untuk persembahan yang kita sudah berikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Tuhan kami yang selalu mengasihi kehidupan kami. Dalam setiap karya dan bakti kami, Tuhan selalu ada dan memberkati setiap apa yang kami lakukan.
Dari situlah berkat-berkat Tuhan disalurkan bagi kami. Kini Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami selalu. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan, sehingga dapat berguna dan bermakna untuk kelangsungan pelayanan Tuhan, baik di dalam jemaat ini maupun kepada sesama kami. Berkati juga yang masih ada pada kami Tuhan, sehingga itu dapat kami pergunakan dengan baik untuk kelanjutan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, persembahan kami kepadamu. Kami serahkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sambut persembahan kita dengan Mazmur 105 ayat 1. Dengan syukur pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan. Dia namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau himpunkan dalam persekutuan kudus di Jemaat Sendawar. Anak-anak-Mu ada berkumpul di rumah-Mu di sini, dan ada juga anak-anak-Mu yang di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Tetapi dalam apapun persekutuan yang terbentuk pada hari ini, yang kami syukuri bahwa kami tetap merindukan Tuhan. Kami tetap rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tetap rindu untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga akan membawa harapan-harapan kami di dalam doa kepada-Mu. Kiranya bahwa di dalam kehidupan ini kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Tetapi di dalam semuanya itu kerinduan terbesar kami saat ini adalah bagaimana kami dapat mengetahui Bapa, apa yang Engkau kehendaki bagi kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan karena itu berkaryalah di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, kami dapat mengetahui apa firman Tuhan bagi kami hari ini. Anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca, hamba-Mu siap untuk menyampaikan, dan anak-anak-Mu sekalian siap mendengarkan Tuhan. Kasihanilah kami, sehingga sungguh sabda-Mu mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, pembacaan yang pertama terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa,
demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. 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 Untuk Injil Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan.
Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Hurre semangat. Silakan duduk. Melalui bacaan kita, sidang jemaat yang kekasih, diberikan dalam satu tema, Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Tuhan atau Allah ada di tengah-tengah kamu. Batu di kolam bahasata, ma'adiren tupuang lan tangani. Minggu yang baru kita lewati, ada 3 peristiwa luar biasa yang bisa kita renungkan sehubungan dengan pembacaan kita. Pertama, tanggal 28 itu adalah hari Sumpah Pemuda. 31 Oktober adalah hari tanggal apa ulang tahun PKB? 31 atau tanggal 1? Oke, kita diingatkan pada keberadaan dan hadirnya satu persekutuan dalam gereja Toraja, yaitu persekutuan kaum bapa gereja Toraja. Nah, sementara na tangaran to temo te tomatuan ta kidikua kena denomo tu disanga OIG lansia. Tapi tak tanda mulai ada disiarkan. Tapi sementara sudah ramai dipercakapkan. Tapi yang paling penting di tanggal 31 bukan hanya kelahiran PKB, tapi juga ketika Martin Luther muncul. Sehingga kemudian adalah yang dikatakan namanya Hari Reformasi Gereja. Yang oleh Karl Barth kemudian dimunculkan istilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Artinya gereja yang selalu membaharui dirinya dalam setiap perjalanan dirinya.
di dalam kehendak Allah. Gereja yang selalu membaharui. Artinya gereja dilarang untuk berada di dalam zona nyaman. Dia harus mampu dan gereja harus bisa berjalan di dalam perjalanan sama. Tapi yang paling penting kemudian adalah kenapa kemudian peristiwa Sumpah Pemuda itu ada. Kenapa kenapa kaum Bapa ingin membentuk sebuah persekutuan sendiri? Ada apa? Ada apa sehingga kemudian Martin Luther mengatakan bahwa keselamatan itu anugerah di dalam pengampunan Yesus. Bukan usaha manusia melalui indulgensia. Surat yang dibeli. Surat yang diperjualbelikan oleh gereja waktu itu. Sumpah Pemuda muncul karena ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya karena semua berjuang menurut dirinya sendiri. Tidak ada kebersama-samaan. Ketika di sana melawan kolonial, di sana melawan kolonial, di sana melawan kolonial, mereka kalah semua. Karena apa? Karena tidak bersatu. Menghadapi orang yang sama. Jadi Sumpah Pemuda adalah sebuah awal dari kerinduan bahwa bagaimana kita menjadi satu adanya. Dan di dalam persatuan ini kita diharapkan untuk bisa menghadapi secara bersama-sama setiap masalah. Perenungan sekarang kita merayakan hari ulang tahun PKB. Ada apa sehingga PKB ingin muncul secara organisasi? Ada apa dengan kaum Bapa sebelum tahun 2008 yang lalu? Sehingga kemudian mereka mengatakan, mari kita bentuk satu persekutuan sendiri, sehingga dari persekutuan ini kita bisa juga membina diri kita. Supaya kita bisa menjadi imam, supaya kita menjadi kaum Bapa yang diteladani oleh istri dan anak-anak. Ada apa? Salah satu yang menjadi perenungan ketika ini mulai dipercakapkan sejak tahun 2000. Nuka karena peran aktif kaum Bapa dalam gereja itu kecil sekali. Contoh, ia kenal kepala atau gedung gereja. Kau bisa tatiro dari kampung. Misalnya apa abaris tu ubang khusus di dalam gedung gereja. Talu tawana baini misa atau muan. Namba nolay na sang atu monena tu topira. Seperempat laki-laki, 3/4 perempuan. Itu salah satunya. Supaya kehadiran PKB bisa menarik mereka untuk kemudian aktif dalam persekutuan. Perenungannya sudahkah terjadi? Yang kedua, PKB diharapkan menjadi pionir, menjadi motivator di dalam merancang akan perjalanan persekutuan yang membawa damai sejahtera. Sabadiko malute-lute tumuane, matoto tumuane, makanya dia diharapkan untuk tampil di depan, memulai sesuatu yang bisa membawa kaum ibu, anak muda, anak-anak untuk bisa merasakan kasih damai sejahtera Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Nang di palosongan siya merukat tu beneta anak-anak kata. Itu kurangin lah biasa lah abi losong-losong siapa tu patuan daripada anak siya beneta. Itu kurangin na budak pa itu tahu kesule maajama itu popo manuk na nasapu daripada anak-anak apa atu benin. Masih banyak kenyataan seperti itu. Jadi diharapkan waktu itu PKB bisa menjadi teladan, menjadi imam. Imam artinya membawa keluarga bisa berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesamanya. Perundangannya dalam ulang tahun yang ke-12 ini, apakah itu sudah terjadi sehingga tema kita kemudian mengatakan Tuhan ada di tengah-tengah kamu, artinya kumakara apasanna pengamatua. Mendadi baagimi belanna dia tu puang dioren lantanga tangan. Asyara karena justru itu kita ambil dan kita mau umpadolo nasang itu masalah lan tananan dapo.
Bagaimana? Apakah kaum bapa sudah menciptakan kehidupan yang kemudian Allah ada di dalam keluarga itu? Allah ada di dalam persekutuan itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita mencoba untuk merenungkan pembacaan kita, ternyata pembacaan kita mau mengantar kita pada sebuah pemahaman, yaitunna ta'apana min tama tanah Kanaan tu bangsa Israel, mekutana bertanyalah orang Israel, bahwa bagaimana kita bisa menyeberang sungai itu. Dan kalaupun kita bisa menyeberang sungai itu, bagaimana bisa kita akan meruntuhkan tembok Yeriko yang luar biasa kuatnya, yang luar biasa tebalnya, yang luar biasa tingginya. Tetapi Allah berkata kepada Yosua, Yosua, katakan apa yang aku sampaikan kepadamu, supaya sebagai seorang pemimpin, engkau akan dihormati, engkau akan dihargai. Katakan apa yang aku katakan kepada mereka. Artinya Allah mau mengatakan jangan ragu Yosua, jangan pernah sangsikan Yosua. Apa yang aku katakan kepadamu sebagai engkau sebagai pemimpin. Katakan, walaupun menurut logikamu, walaupun menurut hatimu bahwa tidak masuk di akal apa yang aku sampaikan Yosua. Tidak masuk di akalmu. Tetapi katakan aja. Karena apa yang aku katakan akan terjadi, dan ketika engkau katakan itu dan orang menyaksikannya, maka orang akan berkata kepadamu, Yosua berkata benar. Nah, kalau Yosua kita tarik sebagai kaum bapa sekarang, kaum bapa berarti harus berani untuk mengatakan kepada keluarganya bahwa apapun yang kita hadapi, mari kita percaya bahwa di dalam masalah ini Allah ada bersama dengan kita. Dan akhirnya kan Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, lakukan seperti yang aku katakan kepadamu. Orang lakukan, akhirnya mereka bisa menyeberang sungai Yordan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Akhirnya apa? Akhirnya Paulus tetap kuat di dalam penderitaannya. Karena ia meyakini apa yang Allah katakan adalah sebuah kebenaran. Dan akhirnya apa? Yohanes Pembaptis mengakui bahwa aku bukanlah yang akhir. Masih ada yang akhir, Alfa dan Omega, yaitu yang akan datang membaptis kamu dengan roh dan api. Aku hanyalah orang yang mempersiapkan jalan baginya. Jangankan untuk membaptis dia, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Jadi saudara-saudara sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, ma'adiolen tu puang lantang ngatangami. Artinya saudara-saudara, Sumpah Pemuda muncul karena ada masalah. Hari Reformasi Gereja 1517 itu muncul karena ada masalah. Persekutuan kaum bapa dibentuk karena dilihat ada masalah. Tetapi bahwa kemudian semuanya bisa dilalui karena ada kekuatan yang menopangnya. Jadi karena itu mari kita meyakini saudara-saudara bahwa Tuhan tidaklah jauh dari kehidupan kita untuk Dia mengetahui pergumulan-pergumulan kita, masalah-masalah kita. Apapun masalah kita Tuhan tahu. Persoalannya adalah ketika kita tahu bahwa ada masalah kita, masalah itu artinya sesuatu yang terjadi yang kita tidak inginkan atau tidak kita harapkan, tapi terjadi. Jadi ketika kita tahu ada masalah dan kita tahu bahwa ada sumber penyelesai masalah, persoalannya adalah maukah kita datang membawa masalah itu kepadanya. Karena terkadang justru ketika kita menghadapi masalah, kecenderungannya bukan kita datang kepada Dia, tapi kita kemudian mengandalkan diri kita, mengandalkan pengetahuan kita, kekayaan kita, rekan-rekan kita, dan sebagainya. Dan yang kedua, yang terakhir, ketika kita mau mengambil tema ini untuk menjadi perenungan di dalam kita menjalani kehidupan dan mengaminkan tema ini sebagai sungguh terjadi dalam kehidupan kita,
maka percaya tidak ada di antara kita yang akan merancangkan yang jahat dan melakukan yang jahat dalam kehidupan kita. Karena sang pemazmur pun mengakui bahwa dimanapun ketika aku ke langit, engkau ada di sana, timur, barat, utara, selatan, aku pergi, engkau ada di sana. Bahkan di dalam liang kubur pun engkau tahu aku di sana. Jadi kehidupan kita ini tidak ada yang tidak di dalam sepengetahuan Allah. Karena itu berpikirlah dalam kebenaran, berkatalah dalam kebenaran, dan berbuatlah di dalam kebenaran. Karena segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Matius, karena pada akhirnya segala sesuatu akan diperhitungkan kepadamu. Ketika engkau berbuah, maka kebaikan akan menjadi bahagian dari hidupmu. Tapi ketika engkau tidak berbuah, maka api yang tak terpadamkan akan menjadi bagian. Tugas kita sekarang adalah kasih keselamatan Tuhan sudah diberikan. Tapi adakah kita berupaya mempertahankan itu di dalam tindakan dan kehidupan kita? Tuhan menolong kita sekalian. Selamat ulang tahun kepada Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Selamat juga kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan terlebih selamat kita telah memperingati juga Hari Reformasi, di mana gereja kembali untuk memberikan kedudukan kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk saat teduh kita akan diisi dalam perayaan Hari Jadi Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Saya persilakan pengurus PKB untuk melaksanakannya. Baik, sekarang waktunya untuk PKB. Sebelum masuk dalam perayaan ulang tahun, saya ingin menyapa kita semua. Salam PKB. Hai. Ya, terima kasih. Tuhan sungguh baik buat kita, terutama perjalanan Persekutuan Kaum Bapa yang secara organisasi Gereja Toraja kita sudah berjalan 12 tahun, dan juga di dalam lingkup jemaat. PKB Jemaat Sendawar Kutai Barat sudah berulang tahun, yang maksudnya sudah berjalan 5 tahun. Nah, kalau dari lembaga Gereja Toraja sudah berusia 12 tahun, dan dalam Jemaat Sendawar Kutai Barat kurang lebih 5 tahun PKB sudah berdiri. Banyak tantangan, banyak suka, banyak juga duka dalam melayani Tuhan selama persekutuan ini ada. Tetapi satu keyakinan kita bersama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Istimewa di bulan Oktober ini, tadi sudah dijelaskan Bapak Pendeta bahwa 3 momen yang kita peringati di dalam bulan Oktober. Di antaranya Sumpah Pemuda. Ya, kami ambil sebagai PKB bahwa semangat Sumpah Pemuda akan menjadi semangat kaum bapa untuk memajukan pelayanan. Yang kedua, adanya peringatan bahwa Martin Luther sebagai reformator gereja. Nah, itu juga cermin bagi bapak-bapak kaum Gereja Toraja untuk terus berubah. Berubah dalam artian terus berkembang, terus maju. Ya, tidak berjalan di tempat. Ya, itulah motivasi Bapak PKB saat ini yang memperingati ulang tahunnya yang ke-12. Baik jemaat yang ada di gedung gereja dan juga yang ada di rumah, kita akan masuk ke dalam perayaan. Saya undang ke depan untuk perayaan ini yang pertama Bapak Pendeta mewakili segenap majelis. Silakan Pak maju ke depan. Yang kedua, Ketua PKB GT Jemaat Sendawar. Silakan Pak Bakti maju ke depan. Yang berikutnya dari unsur-unsur OIG. Yang pertama dari sekolah minggu. Jadi Atta dan kawan-kawan dipersilahkan maju ke depan. Atta dan semua teman-teman sekolah minggu silakan maju ke depan. Ya, untuk kita tiup lilin bersama. Ayo, Nini, Kesia dan Adek. Jesse kalau mau bergabung, Jesse silakan. Ayo. Dari pemuda diwakili Jensen.
dari PWGT diwakili oleh anggotanya Ibu Elizabeth atau Mama Pael. Silakan bergabung Ibu. Sudah lengkap ya, sekolah minggu, PKB, majelis pemuda, PW Ibu Elizabeth. Baik, kami mohon kesediaan Bu Elce untuk mendampingi dalam pemotongan kue dan penyalaan lilin. Sekaligus inilah wanita kuat di belakang ketua PKB. Iya. Baik, kami mohon semua jemaat untuk bangkit berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, dan seterusnya. Kita nyanyikan 2 kali. Sementara nanti mungkin setelah lagu itu dinyanyikan, minta tolong Bu Elce nyalakan lilin dan kita tiup sama-sama. Ya, boleh tepuk tangan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nyala lilinnya, nyala lilinnya, nyala lilinnya, nyala lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sambil menyanyi tetap nyala lilinnya. Perwakilan yang ada di depan mendekati meja semuanya. Nanti hitungan ketiga baru tiup lilin sama-sama. Ya, tiup lilinnya, kita menyanyi, nanti hitungan ketiga baru lilinnya ditiup. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang ya juga. 1, 2, 3. Ya, baik, tepuk tangan untuk ulang tahun PKB yang ke-12. Sekarang kita akan potong kuenya. Mohon dibantu Bu Elce. Nanti kuenya diserahkan ke ketua PKB untuk disuap ke ya, Pak Bakti yang potong. Ya, sambil kita nyanyi, potong kuenya. Kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan Pak Bakti suap ke mulai dari Pak Pendeta, sekolah minggu, dan semua perwakilan OIG yang ada. Ya, ya, terima kasih. Sekarang ke sekolah minggu. Ya, mulai dari bawah dulu, sekolah minggu. Ya, sekolah minggu. Nanti sekolah minggu dapat semua ya. Iya. Ayo nih, ambil kue sama Kesia. Iya, sekarang ke anggota pemuda. Iya. Ya, dan terakhir ke
anggota PWGT. Nah, ini simbol bahwa di dalam menjalankan tugas PKB beriringan atau bersama-sama dengan semua OIG untuk mewujudkan pelayanan di tengah-tengah. Baik, boleh kembali ke tempat. Terima kasih atas kehadirannya untuk merayakan HUT PKB. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan ataupun ungkapan-ungkapan yang akan disampaikan oleh Ketua PKB Gereja Toraja Jemaat Sendawar, Penatua Agustinus Bakti Parangan. Disilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi kaum bapak yang ada di rumah masing-masing, salam PKB. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mewakili segenap pengurus PKBGT Jemaat Sendawar. Pertama-tama menyampaikan, mari kita bersama-sama mengangkat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan Tuhan sampai detik ini kita semua masih diberikan waktu, kesempatan, lebih daripada itu kesehatan yang prima di masa pandemi COVID-19 ini, menjalani tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Sepatutnya kita bersyukur pada hari ini, karena hari ini persekutuan kaum bapa diberikan lagi kesempatan juga untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Saya ingin menyampaikan sedikit refleksi terhadap keberadaan PKB di jemaat kita, di Jemaat Sendawar di tempat ini. Selama 5 tahun yang lalu sampai saat ini, PKB boleh berjalan dengan baik, namun tetap kami menyadari selaku pengurus bahwa persekutuan ini belumlah memberikan sesuatu yang sangat kita harapkan bersama-sama di tengah jemaat. Terkadang persekutuan ini seolah-olah menghilang di tengah-tengah kita, tapi tiba-tiba muncul kembali di waktu yang berbeda. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kiranya di momen perayaan ulang tahun yang ke-12 PKBGT hari ini, kita selaku persekutuan kaum bapa terus mengoreksi diri. Apakah selama ini kita sudah menjadi seorang ayah, seorang bapa, seorang suami yang baik di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah persekutuan kita. Sebagaimana pengakuan dosa tadi, kita sudah mengakui bersama-sama bahwa seringkali kita kurang berhikmat dalam menata waktu, sehingga pekerjaan, keluarga dan pelayanan seringkali terbengkalai dan terabaikan. Saya ingin mengingatkan, menggugah hati semua kaum bapa di Jemaat Sendawar. Mari mulai saat ini kita berusaha untuk memanage, mengatur waktu sebaik-baiknya,
untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan juga untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karena saya sangat khawatir saudara-saudara, khususnya kaum PKBGT. Saya sangat khawatir jangan sampai kita selaku kaum bapa sampai detik ini hanya memberikan waktu kita yang sisa bagi Tuhan. Saya khawatirnya hanya sisanya saja yang kita berikan kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan selalu mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu menjadi perenungan buat kita selaku kaum bapa di hari ulang tahun yang ke-12 ini. Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengatur waktu dengan baik, buat pekerjaan, buat rumah tangga, dan buat pelayanan kita di tengah-tengah jemaat? Mari kita berdoa bersama-sama, karena di perayaan HUT PKB kemarin di ladang Bapak Sean, kami menggumuli firman Tuhan, bercakap-cakap, berdiskusi tentang pelayanan PKB, dan pada akhirnya kami menarik satu kesimpulan, bahwa pelayanan selama ini belum maksimal kita lakukan. Ada banyak kendala, ada banyak hambatan yang kita hadapi bersama. Kata seorang teman, kata seorang kawan dalam diskusi itu, akhir dari semuanya ini dalam memecahkan pergumulan kita bersama adalah doa. Hanya doa yang bisa kita angkat, yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita diberikan kemampuan melaksanakan tugas tanggung jawab kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat. Akhirnya saudara-saudara, khususnya kepada kaum bapa, kaum PKBGT, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, sekali lagi saya mewakili segenap pengurus mengucapkan selamat ulang tahun PKB yang ke-12 dan selamat melanjutkan perjuangan kita bersama-sama di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan, dan di tengah-tengah persekutuan. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan satu hal kepada keluarga Bapak Sean secara khusus. Ucapan terima kasih kami selaku pengurus dan segenap warga PKB bahwa kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pra ulang tahun PKB GT di ladang keluarga kita Bapak Sean. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Sean, juga tetap memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam PKB. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan untuk kami terima, bahkan yang kemudian memampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini, dalam berbagai tugas tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga bahwa di dalam gereja Toraja hari ini bersama-sama kami kembali merayakan akan hari jadi persekutuan kaum bapa di dalam gereja Toraja, sebagai salah satu wadah di dalam membentuk kaum bapa untuk menjadi teladan
di tengah-tengah kehidupan bersama. Sempurnakanlah syukurnya Tuhan. Sempurnakan doa dan harapannya Tuhan. Sehingga sungguh kaum bapa boleh menjadi imam bagi keluarga. Dan kemudian kehadiran mereka sungguh-sungguh menghadirkan Engkau ya Bapa di tengah-tengah keluarga. Berkati pengurus, berkati anggota, sehingga mereka selalu bergandengan tangan di dalam mendayung bahtera persekutuan kaum bapa. Nama Tuhan dimuliakan di sana. Bapa di surga, segala puji syukur juga bagimu untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan yang sudah boleh kami jalani. Dalam suka dan dukanya Tuhan, kami syukuri semuanya karena kami boleh ada pada saat ini. Tetap berada dalam naungan cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur bahwa Engkau telah berkenan untuk bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan, melalui ibadah ini, kami beroleh kasih-Mu, beroleh berkat-Mu, untuk menjadi kekuatan bagi kami selanjutnya di dalam kami melanjutkan kehidupan ini. Berkati kami juga dalam kehidupan yang akan kami jalani ke depannya Bapa. Ketika kami akan melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing, kasihanilah kami supaya kami dimampukan untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Perkenankanlah mereka bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Anak-anak boleh menjadi sumber kebahagiaan pula bagi kami. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Erik Lombe, karena pada hari kemarin Engkau telah menambahkan seorang lagi anak di tengah-tengah rumah tangga. Kami bersyukur anak kekasih boleh lahir, dan untuk ibu kekasih Mama Viola Engkau pulihkan, untuk kemudian dimampukan untuk merawat anak kekasih. Bapa di surga, berkati majelis gereja, berkati pengurus OIG di dalam menata dan mengatur pelayanan. Hingga sungguh Tuhan, firman-Mu tetap diberitakan, pelayanan tetap dilangsungkan, banyak orang menikmati kehadiran. Teristimewa hari ini Tuhan berikan kami ruang dan kesempatan untuk kami majelis gereja bisa berkumpul sejenak untuk membicarakan akan pelayanan di akhir-akhir tahun ini. Tuhan kuatkan dan mampukanlah kami, hingga kami nantinya boleh berkumpul bersama. Bapa di surga, berkati orang tua kami, sanak keluarga kami yang terpisah jauh. Kasih-Mu tetap menaungi mereka, damai dan sejahtera, kebahagiaan, sukacita menjadi milik mereka. Berkati juga sekalian anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus. Ketika mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing, Tuhanlah yang akan mengawal, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali dengan selamat. Dan di dalam melanjutkan kehidupan mereka, mereka tidak ragu karena akan ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Ya Allah Bapa di surga, ini doa kami, sempurnakan Bapa. Kami datang berdoa bersyukur kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Semawar 1 November 2020. Dari tempat ini kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah,
kita semua, dan sekaligus kami mengucapkan selamat ulang tahun PKB yang ke-12. Informasi yang kedua, katekisasi umur 17 tahun ke atas sementara dibuka bagi anggota jemaat yang belum dikatekisasi di umur yang 17 ke atas. Silakan mendaftarkan diri ke majelis yang terdekat. Kemudian yang berikut, kami tetap menyampaikan himbauan pemerintah bahwa mari kita tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Karena pandemik masih ada di sekitar kita sekarang. Yang berikut, kami mohon kehadiran untuk Bapak Ibu Majelis untuk dapat hadir pada jam 11 siang ini atau setelah ibadah nanti. Kita akan memperbincangkan tentang rancangan kegiatan Natal tahun 2020. Bentuk dan jenis kegiatannya itulah yang kita akan putuskan bersama, sehingga Natal tetap dilaksanakan dalam bentuk apapun, kita akan tetap laksanakan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat, mari kita berdiri bersama. Mari kita kembali dalam merenungkan firman ini, kiranya dia menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yesus berada di tengah keluarga, bahagia kita, bahagialah Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Sidang jemaat yang kasih, pergilah dan ketahuilah bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, kita menyanyikan Kasih Tuhan Tiada Bertepi.
kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpilih, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kasih kasih yang besar. Iman dan harapan kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal kasih. Silakan duduk kembali. Demikian rangkaian ibadah kita hari Minggu ini. Tuhan memberkati.